Hello and what's up Auto Junkies. Di belakang gua udah ada SUV terbaru di tahun 2024 dan telah lama dinantikan oleh orang-orang di Indonesia. Kini iterasi generasi keempat ditenagai dengan mesin hybrid serta paras yang sangat sporty dan dinamis. Tapi seperti apa detailnya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita kupas luar dan dalam. Ini dia the new Hyundai Tucson. Yes, Tucson is back setelah kita menanti lama lineup satu ini untuk hadir ke Indonesia karena di generasi sebelum-sebelumnya semua generasi Tucson dari 1, 2 hingga ketiga itu pernah dijual resmi di Indonesia. Generasi pertama itu keluar di tahun 2005, generasi kedua keluar di tahun 2010 dan generasi ketiga keluar di tahun 2016. Setelah menunggu di 2024 ini akhirnya keluarlah generasi ke 4 yang ini ya, dan yang dimasukin ini adalah varian yang sudah facelift, jadi udah semakin keren dan semakin dinamis lagi. Nah, sekarang kita bahas kayak apa sih SUV terbaru dari Hyundai yang bakal ngisi kekosongan celah antara the all new Hyundai Santa Fe dengan Hyundai Creta bawahnya. So, sekarang kita bahas eksterior dulu dari bagian belakang seperti biasa. Yang masuk ke sini itu hanya satu varian tapi dengan dua pilihan mesin, yaitu Tucson gasolin yang bensin biasa dan juga yang ini yang top of the line-nya Tucson hybrid. Iya, jadi ini secara powertrain itu serupa dengan Hyundai Santa Fe gitu ya. Jadi dia sudah pakai mesin hybrid. Jadi udah nice banget. Pastinya irit. Kita can't wait untuk mencoba mobil ini di jalan raya. Secara desain overall dia sudah mengaplikasikan desain parametric dynamic yang sudah serupa dengan Hyundai kekinian seperti Ioniq 5 dan lain-lainnya. Dari atas antena sudah shark fin berwarna hitam, udah ada integrated roof spoiler seperti ini, ada traffic stop lamp sudah LED, kaca udah ada defogger, dan uniknya logo Hyundai-nya itu nggak ditempel di bodi. Iya, dia ditaruh di kaca sebelah sini, jadi menyatu dengan kaca seperti ini gitu ya. Sudah pakai logo flat yang baru, dan karena dia di sini, mungkin kalian bertanya, wipernya mana? Nggak ada wiper belakang dong? Ada, wipernya ngumpet di bagian atas spoilernya sebelah sini, jadi udah keren gitu. Nah, di bagian bawah tentunya ada emblem Tucson di bagian sebelah kiri dan hybrid di bagian sebelah kanan untuk varian yang hybridnya. Ke bawah bumpernya sekarang sudah jadi jauh lebih sporty dan dinamis dengan liuk-liuk yang jauh lebih ketara seperti ini ya, dengan aksen underguard warna gunmetal yang bikin dia tampil lebih sporty, dan juga cladding hitam khas dengan SUV. Untuk safety-nya dia udah ada 6 titik parking sensor di bagian belakang sini dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Taillights-nya ini udah horizon LED yang khas banget dengan Hyundai, namun dia ada ketambahan garis taring ke bawah seperti ini yang ada desain parametrik segitiga-segitiga gini yang serupa dengan grill depannya. Iya, jadi ini desainnya sangat-sangat harmonis banget, seperti jewel kalau kata Hyundai gitu. Dan beralih ke bagian samping, kita langsung bahas aja. Di samping sini bisa dilihat kalau bodinya sendiri sudah melar dibandingkan Hyundai Tucson yang lama, karena sekarang dia yang masuk ke sini adalah varian yang long wheelbase. Di beberapa market itu ada varian yang short wheelbase seperti market di Eropa, tapi di sini seperti di market Korea dapatnya yang long. Makanya wheelbase-nya ini mencapai 2755 mm yang artinya dia menjadi salah satu SUV medium dengan wheelbase paling panjang di kelasnya. Yang artinya ruangan interiornya pasti juga jadi lebih lega. Nah, tarikan-tarikan bodi di bagian samping sini juga sudah khas banget dengan parametric dynamic-nya Hyundai yang garisnya tuh tajam-tajam gitu ya. Dan ditambah dengan warna pine green matte ini bikin garisnya makin kelihatan lagi. Di atas udah ada roof rail yang beneran besi jadi bisa dipakai, dan ini warna piano black. Semua pilar-pilarnya sudah piano black dan juga ada aksen satin chrome di bagian sini yang turun ke bagian belakang sebelah sininya. Di bawah rocker panel masih ada aksen cladding hitam dan juga door handle dibuat sewarna bodi dengan akses keyless entry seperti ini, jadi udah memudahkan. Spion sama, dia juga dibuat sewarna bodi aja tapi aksen
satin chrome ini belok langsung ke bagian spion sini ya. Jadi kesannya itu sangat-sangat harmonis. Spionnya udah auto retract, electric adjustment, ada lampu sen di bagian sini, dan juga ada kamera di bagian bawahnya karena kamera ya sudah 360. Termasuk udah ada blind spot warning di bagian kacanya karena bagian dari Hyundai Smart Sense-nya. Di atas panoramik besar, ntar kita buka pasti dalam, dan lanjut ke bagian kaki-kakinya. Nah, di bagian kaki-kaki ini, Tucson di Indonesia itu mendapat velg 18 dan 19 inci. Untuk varian yang gasolin dia ring 18, untuk varian yang hybrid ring 19 inci. Desainnya udah turbine style kayak gini, kekinian tuh tone polish warna gunmetal dan udah cukup besar ya, jadi body to ratio-nya itu udah bagus banget. Di sini dia dibalut dengan ban yang masih menunjukkan asalnya yaitu CBW Korea karena bannya sendiri pakai Nexen Rhodian dengan ukuran 23555R19. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control seat sudah ada semua. Bahkan kan mobil ini sudah punya Hyundai Smart Sense yang artinya dia juga sudah safety Hyundai-nya, sudah kekinian dan lengkap. Lanjut ke bagian depan. Nah, di depan sebelah sini, mungkin beberapa dari kalian yang belum familiar dengan lineup Hyundai akan bilang kalau ini mungkin akan mirip seperti Hyundai Creta. Tapi sebetulnya ini sudah meluncur duluan dulu tahun 2020 sebelum Hyundai Creta. Jadi sebenarnya kereta yang terinspirasi ini bukan yang sebaliknya. Dan semenjak tahun 2023, ini sudah mengalami facelift. Dan faceliftnya bikin fascia depannya jadi lebih tajam seperti ini ya. Ini jadi lebih mirip ke Hyundai Santa Cruz dibanding ke Hyundai Creta. Dengan grill depan yang warna hitam glossy seperti ini dan juga lampunya. Ini parametric hidden jewel signature-nya Hyundai yang kalau mati ini menyatu ke bagian grillnya. Jadi nggak kelihatan ada LED di bagian sini. Tapi begitu nyala, dia seolah dari grillnya akan menyala seperti ini. Jadi sangat-sangat futuristik banget. Ke bawah, bumpernya juga sudah diupdate, sekarang desainnya lebih tajam-tajam seperti ini dengan aksen undergut di bawah warna silver yang juga menambah kesan tangguh. Termasuk di sini ada ventilasi yang asli, jadi nggak bohongan ya, ini beneran bisa berfungsi sebagai air curtain untuk mengalirkan udara ke bagian luarnya. Dari safety udah ada lagi-lagi 6 titik sensor di bagian depan sini dan juga ada millimeter wave radar di bagian sini karena mobilnya sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang sudah lengkap sampai ke adaptive cruise control. Termasuk ada kamera yang ada di bawah logo Hyundai ini yang juga warna hitam. Udah sangar. Perlampuan ini juga memang layoutnya mirip kereta. Jadi untuk daytime running light dan lampu senja dia di bagian atas sebelah sininya hidden jewelry style kayak gini. Dan untuk di bawahnya ini udah LED projector dual setup seperti ini ya. Jadi udah terang dan karena dia udah ada Hyundai Smart Sense tentunya dia sudah ada auto high beam juga. Jadi udah nice. Termasuk di bagian atas juga ada kamera untuk keperluan Hyundai Smart Sense-nya lagi. Dan secara overall, desain dari si Hyundai Tucson ini sudah mengembalikan nostalgia kita terhadap Tucson yang lama kita kangenin, tapi sekarang dia jadi jauh lebih sporty, jauh lebih dinamis, dan menurut kita menjadi salah satu SUV dengan desain paling agresif di kelas medium SUV. Gimana menurut kalian? Oke, lanjut bahas soal interior dari Hyundai Tucson. Nah, pertama-tama dari pintunya. Ini beratnya khas dengan mobil CBU ya, karena kan memang mobil ini dibawa utuh oleh Hyundai Indonesia dari Korea, jadi masih CBU, gercep banget. Nah di bawah sini kalian dapat sebuah sill plate plastik berlogokan Tucson dan juga ada karpet yang lagi-lagi ada emboss Tucsonnya. Oke. So, video cuy, serasa duduk di baris pertama dari the all new Hyundai Tucson. Nah, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di sini, seperti biasa kalau kalian suka dan karena mikirnya kalian support, klik tombol di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Starter Junkie. Jangan lupa dan supaya kalian terus kami jangan lupa kami ini like dan Starter Junkie untuk foto motivasi menghibur kami semua. Nah, oke. Nah, kita lanjut bahas kuncinya dulu ya. Yang bentuknya seperti ini, jadi udah kunci kekiniannya Hyundai, ya jadi bentuknya logo Hyundai kayak gini ya, ini keren nih. Dan di sini ada 3 buah tombol. Ada untuk lock, unlock, dan juga hold yang artinya mobil ini sudah ada remote engine start, kalian bisa pencet dan nyalain mesinnya langsung dari luar. Sehingga pas masuk mobil, mesinnya udah panas, kabinnya udah dingin, udah siap jalan. Dan pastinya dia udah engine start stop button di bagian kiri sini, so foot on the brake, kita start up. Nah, untuk Jangkis bicara soal dapur pacu, inilah yang sangat menarik dari New Tucson karena sekarang ia ditawari dengan 2 pilihan mesin. Ada yang NA bensin biasa, yaitu SmartStream G2.0 MPI alias 2000cc NA, dan yang ini, varian yang turbo hybrid SmartStream G1.6T GDI HEV. Tenaganya mencapai 235 PS dengan torsi 367 Nm.
Di Santa Fe aja udah kenceng, apalagi di sini. Dan untuk efisiensinya, kemarin kita coba di Santa Fe terbaru, itu tembus 20 km per liter. Jadi di Tucson ini harusnya bisa lebih irit lagi. Dan ia juga ditengarai dengan drive mode E-Motion Drive, yang ada E-Dynamic Drive dan E-Comfort Drive. Di E-Dynamic Drive, dia mengurangi understeer melalui pengaturan kontrol rem saat kendaraan menikung. Dan di E-Comfort Drive, saat melewati gundukan di jalan, teknologi hybrid membantu untuk mengurangi pitch motion untuk kemulusan berkendara. Wih, drive mode-nya no gimmick nih, keren. Gak sabar untuk mencoba mobil ini di jalan raya nantinya. Kalau hybrid pas kalian nyalain idle mode seperti ini, dia nggak akan bersuara karena yang mulai dari bawah itu motor listriknya dulu. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Di sini, semenjak dia facelift di tahun 2023, interiornya mendapat penyegaran yang jauh sekarang jadi lebih modern dibandingkan versi pre-faceliftnya. Salah satunya dengan desain yang serba horizontal semua. Kalau yang sebelumnya kan dia kayak ke tengah gini ya, kayak bathtub gitu. Nah sekarang dia secara infotainment sudah dilebarkan menyambung ke bagian speedometer seperti Hyundai kekinian. Dashboardnya, build quality, material semua ini udah soft touch materials dengan aksen-aksen, ada yang fabric di sini gitu ya, lucu banget. Dan juga semuanya fit and finishnya sangat baik. Termasuk ada open storage di bagian passenger sini dengan ambient light yang bisa kalian atur-atur. Ada aksen satin chrome menyeberang seperti ini. Dan untuk glove box, dia pun juga sudah soft opening dengan lampu di bagian dalamnya. Nah, lanjut ke soal infotainment. Ini seperti Hyundai kekinian yang sama seperti juga di all new Santa Fe. Dia sudah kayak 12,3 inci curve display kayak gini ya. Jadi terasa sangat modern dengan UI Hyundai yang terbaru juga. Di sini juga udah ada hybrid display, kalian bisa lihat idle mode, battery, electric motor, engine, semuanya bisa kalian lihat di sini. Termasuk secara infotainment, di sini juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi semuanya sudah terpenuhi. Kemudian bicara soal sound system, di sini juga dia sudah ditenagai dengan sound system premium sound dari Bose. Iya, jadi speakernya pun udah banyak, ada 12 speaker yang menemani perjalanan kalian, pastinya sangat luar biasa nyaman. Ke bawah, yang kita suka nih dari Hyundai kekinian, baik itu Santa Fe sampai Kona Electric, walaupun dia ada touchscreen di bagian atas, tapi dia tidak meninggalkan tombol-tombol fisik di bagian bawah. Jadi kayak volume knob, home, map, search, media, sync track, setup, di sini semua masih ada tombol fisiknya. Jadi enak ya, nggak semuanya disatukan ke touchscreen seperti mobil China kebanyakan masa kini. Nah di bawah ini ada climate control untuk AC-nya. Di bagian kanan kirinya pun masih bisa kalian puter-puter secara fisik. Dan display untuk temperaturnya langsung di bagian sininya. Kalau kita naikin, dia bisa tembus lebih dari 27 derajat Celcius. Masih ada heaternya dan juga sudah auto climate dual zone climate control. Udah ada ventilated dan heated seat untuk bagian kabin depannya. Jadi udah nyaman joknya, ada pendingin dan pemanasnya. Arah sembur udah lengkap ke kepala, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger semua udah ada. Bahkan dia ada driver only mode yang membuat anginnya itu hanya keluar di bagian sisi pengemudi aja kalau hanya mengemudi sendirian, sehingga bisa lebih hemat lagi. Udah nice. Ke bawah, di sini juga ada input ya, ada untuk charging, ada untuk charging USB, dan ini bisa kalian ganti-ganti. Yang sebelah kiri mau jadi charging atau mau jadi input untuk multimedianya. Di bagian sebelah kanan ada 12 volt socket buat kalian colok-colok lagi. Di bawahnya ada open storage lengkap dengan ambient light lagi, dan di sini ada floating console. Iya, ini juga yang nggak ditemukan di varian yang pre-faceliftnya, karena yang sebelumnya kan dia menyambung dengan persneling di sini gitu ya. Persnelingnya sebelumnya button. Sekarang persnelingnya sudah dipindahkan ke bagian kolom setir kanan sebelah sini, serupa dengan Ioniq 5, Kona Electric, Santa Fe, dan Hyundai kekinian. Jadi di sini bisa dilegain ruangannya. Sehingga di bagian bawah bisa ada open storage yang besar sampai ke bagian bawah sebelah sininya. Sedangkan di atas, mengambang seperti ini, ada tombol untuk parking sensor kamera, yang dimana kameranya juga sudah 360. Iya, kalian bisa putar-putar di bagian sini. Kelihatan nih, kamera 360-nya ya. Dan standar Hyundai juga udah nice. Kalau kalian misalnya send ke bagian kanan, kamera kanan akan menyala di sini. Send ke bagian kiri, sebaliknya akan menyala di bagian sebelah sini juga gitu ya. Jadi udah sangat-sangat praktis. Ada hill descent control, ada auto hold, termasuk drive mode-nya yang ada Eco Sport dan My Drive untuk customnya. Ke belakangnya ada 2 bokap holder dan ada
Qi wireless charger di bagian kanannya, tinggal kalian taruh handphone di sini, langsung ngecas. Di belakangnya ada armrest yang kalau dibuka tentunya ada console box yang cukup dalam dan kita masuk ke bagian joknya. Nah, joknya ini sudah kulit dan dia perforated bukan tanpa alasan karena ini beneran bisa ventilated dan heated. Jadi ada fungsinya juga dengan hiasan silver di bagian sininya bikin joknya terlihat dinamis dan tidak polos. Dan ini pun posisi duduknya enak ya. Bolster joknya tuh kayak memeluk tubuh dengan sangat baik. Joknya pun sudah elektrik untuk kedua jok depannya. Pengaturannya bisa sliding, reclining, seat height adjuster, sudah lengkap semua. Bahkan ada electric lumbar support untuk bagian sisi drivernya. Oke, lanjut ke bagian steering wheel. Semenjak facelift lagi-lagi dia sudah pakai setir Hyundai yang baru. Jadi udah nggak ada logo H di bagian tengah, tapi ada 4 titik di bagian sini yang artinya dia pakai logo Morse code untuk huruf H gitu ya. Jadi udah kekinian. Setirnya sendiri bisa tilt dan juga teleskopik, sudah nice banget. Dan juga dia palang 3 dengan aksen satin chrome di bagian sininya. Di bagian sebelah kanan ada controls untuk audio steering switch mulai dari mode, seek, track, volume, voice command, favorite button, dan juga Bluetooth teleponi. Di bagian sebelah kiri ada tombol untuk mengatur MID di bagian speedometernya dan juga tombol untuk cruise control dan lane keeping assist. Ya, karena mobil ini tentunya sudah punya Hyundai Smart Sense yang lengkap sampai adaptive cruise control dan juga lane keeping assist. Kalau pakai jalan jauh pasti enak banget. Di bagian belakang setir ada pedal shifter buat naik turunin gigi, karena kan ini mobil masih punya persneling ya, punya gigi karena kan dia masih bermesin bakar tapi hybrid. Nah, lampu sudah auto, wiper sudah auto, persneling yang gue bilang di bawah kanan sebelah sini, dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometer ini sebenarnya mirip banget sama speedometer Santa Fe yang waktu itu kita review di bagian sebelah sini. Jadi dia displaynya udah lengkap lah. Untuk bagian kanan kirinya dia masih dial berbentuk bulat seperti ini ya. Walaupun ini udah full TFT, tapi ini ngikutin drive mode-nya. Kalau kalian misalnya ke My Drive dia jadi biru, kalau ke Eco dia jadi hijau, kalau ke Sport dia jadi merah seperti ini. Ini pun desainnya bisa kalian setting di bagian tengah sebelah sininya. Sisanya di tengah ada Hyundai Tucson ini untuk Hyundai Smart Sense-nya, dan juga kalian bisa ganti-ganti di tengahnya mau display idle mode sampai ke bagian MID, trip meter, gini-gini semua sudah ada ya. Engine temperatur, tire pressure, TPMS gitu-gitu sudah ada. Jadi udah nice banget. Ke bagian kanan pengemudi, di sini ada area yang magnetize seperti di Ioniq 5, bisa kalian taruh foto keluarga atau jenisnya. Dan di bawahnya ada electric parking brake, ada battery reset, ada untuk matiin traction control dan untuk buka power tailgate belakang. Ke bagian door trim. Nah, door trimnya juga sudah diupdate semenjak pre-facelift. Sekarang dia jadi lebih dinamis dengan banyak lekukan-lekukan. Itu pun semua sudah soft touch materials dengan jahitan juga. Dan tempat kalian taruh tangan itu sudah empuk dengan aksen piano black juga. Untuk power window, dia semua sudah all auto. Dan di bawahnya lagi ada bottle holder serta door pocket di bagian belakangnya. Premium sound kayak yang gue bilang, dia sudah pakai Bose 12 speaker yang artinya sudah sangat mumpuni. Dan ke bagian atas, kaca tengah sudah day night view-nya auto dimming, jadi udah nice. Dan dia warna headlinernya light gray kayak gini yang bikin kabinnya terasa semakin lega lagi. Di tengah ada overhead console yang lampunya semua sudah LED putih, jadi udah nice. Dan ada tombol besar untuk membuka panoramic sunroof yang beneran bisa kalian buka seperti ini gitu ya. Dan ini gede banget panoramiknya sampai ke baris kedua, jadi bener-bener puas ngelihat ke bagian atasnya. Yang dimana di bagian kanan kirinya ini diapit oleh sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, udah ada card holder, dan udah ada lampunya juga yang tentunya sudah LED. Safety, airbag udah lengkap. Dual airbag di depan, ada airbag samping di jok, dan ada curtain airbag di bagian atas ini. Jadi safety-nya juga udah oke banget. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si all new Hyundai Tucson. Nah, pertama-tama dari pintunya tetap berat dan solid walaupun pintu baris kedua, dan di belakang sini tetap dapat seal plate plastik dengan logo Tucson di bagian sini, dan juga ada emboss Tucson juga di bagian tengah karpetnya. Oke. Oke, Sobat Hidrocikis, rasa duduk di baris kedua dari the all new Hyundai Tucson. Nah, ini jok udah gue set ke posisi pengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan kaki 8 jari lebih, iya. Yang artinya untuk, ini 9 jari bahkan ya. Untuk ukuran sebuah medium SUV, ini tergolong gede. Dan wheelbase panjangnya itu yang 2755 mm memang nggak bohong. Menjadi salah satu yang paling panjang di kelasnya. Headroom juga sama. Dengan panoramik aja, dia masih ada
lebih dari 5 jari. Jadi untuk rata-rata orang Indonesia itu bisa muat tanpa masalah. Dan jok belakangnya juga sama seperti depan, kulit dengan efek perforated seperti ini. Ada ISOFIX tethering point buat kalian colok child seat kalau kalian pengen bawa anak kecil. Dan kalian dapat 3 buah headrest yang adjustable di baris keduanya gini untuk mendapat support kepala yang lebih enak. Nah, kalau kalian ke bagian duduk di tengah, walaupun ini mobil hybrid gitu ya, ICE, tapi lantainya tuh nggak ada hump yang terlalu mengganggu. Jadi kalian tetap bisa taruh kaki di bagian sini. Jadi masih nyaman nih duduk di tengah, nggak kayak beberapa kompetitornya. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest ini yang juga kulit dan ada 2 buah cup holder di bagian tengah sebelah sini buat nyimpen minuman kalian. Nah, bicara soal fitur di baris kedua, kalian dapat 2 buah ventilasi AC, iya, buat mendinginkan kanan dan kirinya. Jadi udah masing-masing dapat 1, nggak ada masalah. Di bawahnya juga dapat 2 buah USB charging port Type-C yang lagi-lagi bisa dipakai untuk 2 orang di bagian belakang sini. Ada seat back pocket berbentuk cargo net seperti airplane style kayak gini yang udah keren. Dan juga lanjut ke bagian door trim. Sama, door trimnya itu di bagian tengah tetap dapat soft touch dengan aksen kukulitan, dengan aksen kayak fabric gitu ya. Termasuk tempat kalian taruh tangan juga sudah empuk dengan aksen piano black, jadi tidak di courting. Power window all auto sampai ke bagian belakang. Di bagian bawah juga ada bottle holder buat kalian taruh minuman lagi. Dan kalau misalnya kalian pakai mobil ini untuk di chauffeurin, itu bakal lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena pertama-tama jok baris keduanya ini bisa di recline. Jadi kalau misalnya kita recline joknya dari bagian samping sini, di bagian sini ya, kelihatan. Nah, ini bisa recline sampai segini. Yang bikin duduk di baris keduanya ini enak gitu ya. Karena ini kan yang LWB yang masuk Indo. Jadi makanya ruangannya jadi sangat nyaman. Termasuk kalian dapat kaca ketiga di sini yang menambah airiness di bagian kabinnya. Dan juga kalau kalian duduk di bagian sisi passenger, ada button di bagian samping sini yang bisa memajukan joknya tanpa harus menyuruh chauffeur ke depan. Jadi udah sangat-sangat enak banget buat di-chauffeurkan atau nyetir sendiri. Sisanya di atas ada grab handle yang sudah retract, ada lampu yang sudah LED, dan juga ada coat hanger yang integrated di sini. Kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari the all new Hyundai Tucson. Nah, untuk bukanya kalian bisa pakai tombol di bagian kanan driver sebelah sana atau bisa tombol juga di bagian belakang di bawah sini. Dan tentunya dia sudah power tailgate, jadi sudah sangat modern dan memudahkan. Dan pas dibuka, kalian juga dapat tonneau cover yang sangat besar dan sangat berkualitas seperti ini. Ini pun bisa dilepas ya. Nah, model roll. Nah, karena Tucson yang masuk Indonesia ini adalah varian yang long wheelbase dan dia tetap 5-seater, artinya ruangan baris kedua bisa dimaksimalkan, tapi bagasinya juga bisa dimaksimalkan juga. Di sini, kalau kalian pengen taruh 3 koper cabin atau koper large gitu ya, di sini pun juga masih masuk karena dia openingnya cukup besar di bagian sini dan dia tidak ada load lipnya sama sekali, sehingga sangat-sangat memudahkan kalau kalian pakai bawa barang yang berat. Dan tentunya ini pun juga false floor bisa dibuka, yang di bawah sini menyimpan ada spare tire yang masih space saver seperti ini dan juga menyimpan toolkit, dongkrak, dan safety kit lainnya dengan rapi. Nah, di belakang sini juga kalian dapat beberapa amenities, contohnya misalnya ada tie down hooks di bagian bawahnya buat kalian ikat net, udah ada lampu juga di bagian sini yang sudah LED, dan juga ada 12 volt socket buat kalian colok-colok vacuum cleaner atau hal-hal lainnya. Nah, kalau kalian ruangan belakang sini masih belum cukup, tentunya jok baris kedua masih bisa direbahkan ke depan dengan format 60-40, dan rebahinnya nggak harus ke depan. Karena ada latch di bagian samping belakang sini, seperti mobil-mobil premium gitu ya. Kalian tinggal tarik aja, seperti itu. Otomatis kalau ditekan ini akan ngunci. Jadi ini akan terlipat rata lantai sampai ke baris kedua sini, yang membuat mobil ini jadi jauh lebih praktikal lagi gitu ya. Ini tentunya bisa dilepas juga dan disimpan kalau kalian tidak butuh. Nah, pelipatan ini bikin bagasinya jadi enak kalau kalian pengen slide longer item ke bagian depan tanpa harus ngangkat-ngangkat karena tidak ada gundukannya sama sekali. Termasuk tentunya di bagian sini ada subwoofer dari Bose Audio yang bikin suaranya semakin punchy menemani kalian di jalan. Kalau pengen nutup, tinggal pencet di bagian sini aja. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys, sedikit fun impression kami mengenai si the new Hyundai Tucson.
Menurut kami, ini mobil cocok banget buat kalian yang sedang mencari SUV medium, berdesain agresif non-sporty dengan interior mewah dan juga lega, serta berpenggerak turbo hybrid yang tidak hanya memberikan performa yang impresif, tapi juga efisiensi yang luar biasa. Kita nggak sabar pengen nyoba mobil ini, tapi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, silahkan kalian check out Instagramnya Hyundai Motor Indonesia di sebelah sini. Karena kalau video ini udah tayang, artinya mobil ini sudah resmi meluncur dan sudah bisa kalian beli. Harganya kalian bisa check out di kolom description di bawah atau di pin komen, kita sudah pin di sana juga. So gimana menurut kalian mengenai the new Hyundai Tucson ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.